Anda kembali bersama kami, pemirsa Wiki. Presiden Ya, Jokowi kan selalu mengatakan bahwa di era digitalisasi ini jangan cuma jadi penonton masyarakat betul sekali. Indonesianya. Dan banyak sekali shifting ataupun mungkin perpindahan lah ya yang tadinya dari platform konvensional ke platform digital dan banyak yang bisa UMKM lakukan di platform digital salah satunya adalah membesarkan brandnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai besarkan brand UMKM lewat platform sudah tersambung melalui video conference. Ini ada Mas Ciko Maradona, beliau adalah founder dan juga CEO dari Bisa Tumbuh. Halo, apa kabar Mas Ciko? Baik, baik Mas Wiki, Baik, apa kabar Mbak kabar Prisa? baik. Kabar luar biasa. Oke, bisa tumbuh. Boleh kenalan dulu dong, bisa tumbuh ini memang tadi sudah dibahas begitu ya, merupakan sebuah platform untuk mendorong UMKM. Tapi seperti apa sih? Oke, untuk Bisa Tumbuh sendiri Mbak Prisa, kita fokusnya adalah sebagai brand aggregator, di mana kita mensupport dari sisi bisnis, financing, dan tentunya dari sisi operation end-to-end untuk pelaku usaha UMKM, Mbak Prisa dan Baik, Mas baik. Wiki. Oke, artinya ini ya memang seperti yang judul utama kita kemudian bahas di pagi hari ini adalah membesarkan brand lewat platform. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk membesarkan brandnya, ada lah ya materi-materinya begitu yang disampaikan oleh Bisa Tumbuh. Oke, menurut pengamatan Anda nih Mas Siko, dalam menumbuhkan bisnis kendala apa sih atau tantangan apa sih yang biasanya dihadapi oleh pelaku usaha? Ya, untuk kendala memang seperti yang kita sudah dapatkan findingnya dari teman-teman pelaku usaha dan kita sudah coba riset, kendala yang sering dihadapi pelaku usaha antara lain adalah lebih ke arah lack of capital, dari sisi limited access to financing, limited knowledge how to grow the business, dan banyak dari pelaku UMKM sendiri yang tidak mengerti teknologi dan tidak mengerti akses untuk ke market online dan global. Untuk itu memang kita membuat platform dengan bekerja sama dengan Rumah BUMN, dengan apa yang kita lakukan dari sisi inovasi, itu yang kita lakukan untuk UMKM, seperti itu. Oke, lebih jauh, solusi seperti apa yang dihadirkan untuk UMKM tersebut agar bisa keluar dari kendala-kendala tadi? Apakah bisa mengakomodir ya soal pendanaan tadi, kemudian ketidakmampuan untuk mungkin beradaptasi dengan teknologi dan lain sebagainya, atau ada solusi khusus nih yang dihadirkan? Oke, solusi yang kami tawarkan itu ada 3, Mbak Prisa. Jadi yang pertama itu adalah mengenai people. Jadi dari people sendiri kita akan berikan training dan edukasi untuk pelaku usaha dengan aplikasi yang kita punya, sehingga pelaku usaha bisa memiliki capability untuk memulai bisnis, mengajukan proposal dan untuk mendapat pendanaan dan memaintain bisnis agar bisa tumbuh. Yang kedua itu adalah mengenai proses. Untuk proses sendiri, pelaku usaha itu bisa mengetahui cara create produk yang baik, develop branding yang bagus, menjalankan sales dan marketing strategi, dan market insight dan rekomendasi. Dan tentunya kita dari sisi proses juga mensupport dari sisi warehouse. Kita memiliki warehouse ada di Halim yang bisa digunakan untuk pelaku UMKM untuk melakukan operasionalnya, bisa langsung dikirim produksinya berjualan online dari warehouse kami. Dan tentunya tidak kalah penting adalah dengan financing. Kita bekerja sama dengan BUMN juga, di mana kita bisa memberikan financing untuk UMKM. Dan terakhir yang tidak kalah penting itu adalah dari sisi teknologi, di mana dengan teknologi yang kami miliki, pelaku usaha akan mendapatkan rekomendasi secara langsung dari apps Bisa Tumbuh, sehingga bisa memudahkan pelaku usaha untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang dimiliki. Contohnya, apakah harus produksi produk yang ini yang baik, apakah produk ini harus diperbanyak atau produk ini yang dipersedikit, itu kita bisa memberikan rekomendasi tersebut, bahkan sampai pricingnya, apakah price-nya sudah kompetitif atau tidak kompetitif, dan apakah dari sisi marketingnya sudah bisa menjangkau lebih luas atau belum, itu kita bisa memberikan rekomendasi itu. Oke. Sehingga dari pelaku UMKM itu sudah bisa melakukan action dengan clear dan cepat dan sesuai dengan data insight yang dimiliki. Oke, people, proses, financing, dan satu lagi tadi apa, Mas? Teknologi. Oke. Teknologi, oke. Berarti ngomongin soal financing juga sendiri ini banyak sekali mungkin lembaga-lembaga pembiayaan ataupun mungkin BUMN-BUMN yang punya program CSR untuk kemudian memberikan pendanaan terhadap UMKM. Ini tidak bisa kemudian ketemu dengan yang tepat dan lain sebagainya, sehingga kemudian ini juga layanan yang dihadirkan oleh Bisa Tumbuh gitu ya, supaya memang pendanaannya bisa tepat sasaran lah. Oke, Betul. dari berbagai macam workshop ataupun mungkin layanan yang tadi disampaikan oleh Anda, Mas Siko, lalu apa saja layanan yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM kita? Ya, untuk pelaku UMKM kita saat ini sangat antusias terhadap digital marketing yang seperti yang kita tahu saat ini
dari misi pemerintah sendiri, harapannya adalah dari UMKM Go Digital, harapannya 30 juta UMKM Go Digital di tahun 2024. Ya, kita mendukung program tersebut. Jadi banyak workshop yang kita lakukan mengenai digital marketing, mengenai sales, mengenai operation, dan tentunya dengan teknologi yang kita punya tersebut, itu bisa memberikan rekomendasi berdasarkan gap kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi kita langsung straight to the point, problemnya ada di mana, kita akan berikan solusi di area tersebut. Seperti itu. Oke, kalau tadi dari segi financing, sudah berapa banyak yang telah dibantu oleh Bisa Tumbuh? Oke. Untuk yang antusias untuk ini sangat banyak, apalagi dari sisi UMKM yang bekerja sama dengan Rumah BUMN itu ada 650.000. Tapi dalam 650.000 betul. dalam berapa tahun? 650.000 itu adalah yang memang sudah dilakukan oleh Rumah BUMN, Oke. Mbak Prisa. Tapi kita juga melakukan kurasi. Terakhir kita berdiskusi dengan Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sendiri sangat mendukung program kita dengan adanya melakukan pelatihan tapi yang terpilih. Jadi kita melakukan kurasi dengan tepat dan tepat sasaran. Jadi kita melakukan kurasi dari 650.000 tersebut. Kita dari register langsung ke kita juga ada puluhan ribu. Tapi kita fokus untuk di saat ini itu adalah 200 UMKM terlebih dahulu. Setelah kita melakukan kurasi yang lumayan strict dan memang kita fokus terhadap UMKM yang bisa kita scale up dengan proses kurasi yang sudah kita lakukan kemarin. Oke, karena untuk bisa tumbuh harus fokus ya. Baik. Betul, betul. Dan ini nampaknya sudah banyak sekali teman-teman UMKM yang sudah bergabung bersama Bisa Tumbuh. Gimana caranya? Betul. Lalu sebetulnya secara model bisnis Bisa Tumbuh ini seperti apa sih? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Mas Iko ya. Dan Oke, pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Iko Maradona, founder dan juga CEO dari Bisa Tumbuh. Caranya untuk UMKM bisa gabung di berbagai macam workshop yang diberikan oleh Bisa Tumbuh. Itu gimana dan ada biayanya atau tidak Mas Iko? Ya, untuk workshop sendiri saat ini kita melakukan free, Mas Wiki, tidak ada biaya. Jadi memang kita full support dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita punya. Kita support untuk UMKM. Semuanya kita berikan free dengan bersama dengan Rumah BUMN. Rumah BUMN sangat mensupport ini dan dari pemerintah Tangsel, Pak Pilar, Pak Wakil Wali Kota juga sangat support, Pak Benyamin, dan itu yang kita lakukan untuk bekerja sama bagaimana cara kita mengelola dari sisi workshop. Workshop sendiri saat ini kita diberikan tempatnya secara free di Gedung UMKM Tangsel dan di Rumah BUMN yang dimiliki oleh para BUMN. Oke, itu kalau mau join workshop. Kalau untuk memperoleh pendanaan, tadi kan harus ada kurasi gitu ya. Mungkin singkat saja apa yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha agar itu bisa terkurasi gitu, bisa lolos gitu. Betul, betul, Mbak Prisa. Jadi untuk kurasi sendiri yang kita lakukan terutama adalah kita melakukan pengecekan terhadap foundernya, terhadap bisnisnya, dari sisi background, dan kita juga melihat dari sisi profit and loss-nya seperti apa, P&L-nya. Jadi memang tipsnya untuk pelaku usaha UMKM harapannya adalah bisa melakukan pencatatan yang baik terhadap dari usahanya, dari sisi profit dan loss-nya, pencatatannya, pembukuannya, dan bisa memanage tim dengan baik. Ini akan kita bantu juga bagaimana kita punya tim yang bisa dibilang punya capability yang tinggi untuk bisa mensupport dari sisi operational. Karena dari sisi teknologi, marketing, branding, dan operation kita juga support, tapi tetap perlu bekerja sama dengan pelaku usaha ya, tersebut. Baik, lalu seperti apa model bisnis dari Bisa Tumbuh sendiri Mas Iko? Ya, model bisnisnya sendiri kita sebagai brand aggregator, nah kita akan melakukan kurasi dan due diligence kepada UMKM tersebut. Setelah kita lakukan proses kurasi dan due diligence kepada pelaku UMKM atau pelaku usaha yang berminat akan bekerja sama dengan kita dan kita akan melakukan capital injection. Seperti itu. Jadi kita akan melakukan support end-to-end proses baik dari sisi road to market, dari sisi market insight, dari sisi operation, bagaimana bisa scale up di e-commerce, di online, bahkan di offline channel, itu kita akan membantu dari sisi strategi dan brandingnya, seperti itu Mas Vicky. Oke, tapi kalau dari segi profitabilitas untuk bisa tumbuhnya lama dong atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Di mana pada saat banyak startup yang burn money, di kita sendiri memang backgroundnya adalah
tidak semuanya dari startup, tapi kita juga dari corporate level dan kita banyak juga di kita yang memang fokusnya adalah bagaimana profitability. Jadi saat ini kita memang sedang menuju ke arah sana dan semuanya masih on track, Mbak Risa. Ekspektasinya di tahun kedua kita sudah bisa profit dengan bisnis yang kita lakukan. Tahun depan Dan berarti Iya betul. Ya harapannya adalah kita bisa melakukan inovasi dan pengembangan dari sisi profit tersebut, tentunya untuk mensupport dari sisi operation dan teknologi sehingga pelaku usaha UMKM itu bisa merasakan impact positif dari yang kita miliki. Oke, untuk menikmati layanan yang premium tadi lah ya, untuk scale up gitu. Nah itu rate-nya berapa sampai berapa, Mas Ciko? Ya. Untuk rate-nya itu kita melihatnya adalah persentase, tapi untuk saat ini kita fokusnya adalah bagaimana kita bisa join di dalam satu perusahaan yang sama, sehingga untuk cost-nya sendiri kita tidak set per add-on atau per warehouse berapa cost-nya, per branding marketing cost-nya berapa, penggunaan aplikasi berapa, tidak. Kita sudah bundle, kita jadi dalam satu perusahaan sehingga kita akan mendapatkan dari sisi top line dan bottom line yang kita ukur dan kita measure bersama, kita set target bersama dan kita scale up bersama. Seperti itu. Dan harganya variatif gitu ya? Betul. Berarti Jadi dari capital injection itu yang nanti ada di link tersendiri dengan pelaku usaha, ada yang bisa sampai 50%, 51%, 30%, itu nanti kita akan sharing profitnya dari sana. Baik, berarti target yang terdekat ini adalah profitabilitas gitu ya di tahun depan. Oke. Betul, tahun depan. Sukses selalu untuk bisa tumbuh. Sampai berjumpa kembali Mas Ciko. Terima kasih untuk sudah sharing bersama kami di Create Up. Ya, sukses untuk Anda Mas Ciko. Sampai jumpa. Amin. Thank you Mbak Prisa, Mas Wiki. Thank you. Sama-sama. Baik, dan pemirsa sebelum kita akhiri kita akan simak terlebih dahulu update pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG nampaknya bergerak di zona hijau begitu ya. Berada di level 6.920,931. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Jawa, kemudian Laju, Meta, Prim, ADMR, ACST, Sido, dan juga Kasa. Top losers diantaranya adalah DOOH, MD, SMKM, ISAP, PDS, RELF, Fire, dan GTBO. Itu dia pemirsa update dari pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari ini. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk portofolio investasi Anda. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan kami hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.